apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, iblis darah tiba-tiba menghentikan lajunya, menatap lautan api yang tiba-tiba menelan di atas. Tidak yakin apa yang sedang terjadi. Tanpa mengetahui kebenarannya, ia memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Lagi pula, manusia-manusia itu masih di sana dan belum melarikan diri. Lebih baik menunggu dan melihat apa yang mereka rencanakan. Lautan api pelan tenggelam, membakar segalanya. Bahkan es darah mencair. Kemudian gelombang darah di bawah es menguap. Di antara lautan api yang pelan tenggelam dan gelombang darah di bawahnya, hanya kabut tebal yang naik, berputar dan menghilang. Tapi itu bukan kabut berwarna darah pucat, melainkan kabut putih yang mengepul. Karena efeknya di luar dugaan Xiaoyan. Api surgawi tidak hanya memurnikan energi jahat berdarah di dalam air jahat berdarah, tetapi juga menguapkannya sepenuhnya. Sialan, saya akan menguapkan seluruh area air darah itu. Xiaoyan begitu bersemangat hingga tiba-tiba muncul ide gila ini. Saat lautan api perlahan tenggelam, iblis darah juga perlahan mundur. Bendera api darah di tangannya berkibar di udara tanpa angin. Ia ingin melihat apa yang sedang direncanakan Xiaoyan. Ia tidak percaya bahwa Xiaoyan memiliki persediaan kekuatan api surgawi yang tak terbatas untuk menguapkan area air yang luas ini. Sekalipun api surgawi Xiaoyan tak terbatas, ia tidak percaya bahwa mengaktifkannya tidak akan menghabiskan doki. Lagi pula dia baru berada di puncak alam bintang 7. Berapa banyak doki yang mungkin dia miliki untuk menahan konsumsi sebesar itu? Akan saya lihat seberapa lama Anda bisa bertahan. Ketika doki Anda habis, saya akan meminum darah Anda dan darah 9 naga guntur emas mendalam. Iblis darah mendengus dingin. Kemudian air terus bergelora. Gelombang demi gelombang menumpuk semakin tinggi ke langit. Begitu gelombang pertama menguap, gelombang itu segera digantikan oleh gelombang berikutnya. Sebuah proses yang berulang tanpa henti, sehingga tertahan di udara pada ketinggian tertentu. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa rencananya untuk menyempurnakan air darah jahat seluruh tidaklah realistis. Selama Xiaoyan memiliki roh api Xiaoyi, ia tidak perlu khawatir akan kekurangan kekuatan api surgawi. Namun mengaktifkan api surgawi memang menguras doki. Meskipun konsumsinya tidak sebesar menggunakan keterampilan Do, air darah jahat begitu luas dan dalam. Jika ia terus seperti ini, ia kemungkinan akan kehabisan tenaga. Bahkan sebelum sempat menguapkan sebagian besar air. Kekuatan saya masih sedikit kurang. Xiaoyan mendesah dalam hati, dipenuhi penyesalan karena tidak mampu menyelesaikan ide kreatif seperti itu. Namun Xiaoyan segera memikirkan solusi lain. Jika saya hanya mempertahankan perisai api surgawi yang terbatas, bukankah konsumsi doki saya akan berkurang secara signifikan? Itu juga akan mencegah iblis darah jahat mendapatkan bonus kekuatannya dari air darah jahat. Tanpa peningkatan kekuatan air darah jahat, saya bisa terus melawannya. Shen segera bertindak. Ia menyingkirkan lautan api dan segera memadatkan bola api surgawi dan menyelimuti semua orang seperti perisai. Saat lautan api surut, gelombang air yang deras dengan cepat menelan perisai api surgawi. Namun terlepas dari kekuatan air, ia tidak dapat memadamkan api surgawi Xiaoyan. Lagi pula, api surgawi Xiaoyan perpaduan beberapa dari 20 api surgawi teratas. Meskipun energi jahat darah yang luar biasa dari gelombang yang bergejolak, ia bahkan tidak dapat mengikis perisai api surgawi Xiaoyan. Sambil berbisik memperingatkan semua orang untuk mengikutinya dari dekat. Xiaoyan membawa perisai api surgawi menukik ke arah iblis darah jahat. Melihat Xiaoyan menyingkirkan lautan api, iblis darah jahat menyeringnya penuh kemenangan.
Melihat Xiaoyan dan anak buahnya menyerbu ke arahnya, ia tertawa semakin keras. Kekuatannya di dalam air darah jahat telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yakin bahwa ia akan segera dapat meminum darah dodi manusia dan naga guntur emas 9 mendalam. Dengan lambaian bendera api darah, air darah jahat yang membawa doki yang melonjak berubah menjadi telapak tangan darah yang besar. Bertabrakan dengan keras dengan penguasa api surgawi Xiaoyan yang kuat. Sehingga gelombang kejut menyapu dengan keras, membuat air darah jahat di sekitarnya terbang. Tapi iblis darah jahat tetap tidak bergerak. Sementara Xiaoyan terguncang mundur berulang kali. Langkah kakinya mengerahkan kekuatan untuk menenangkan diri. Sebelumnya ia mampu bertahan, tetapi sekarang terpukul mundur hanya dengan satu serangan telapak tangan. Iblis darah jahat dibantu oleh air jahat darah. Pasti memiliki kekuatan yang mendekati kultivasi bintang 8 menengah. Terlebih lagi, iblis darah jahat tampaknya tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Xiaoyan menatap iblis darah jahat yang sedang bermain-main. Matanya pelan meredup. Bagaimana mungkin ia menghilangkan dukungan air jahat darah? Dan dia tidak bisa memikirkan solusi apapun. Satu-satunya pilihan adalah bertarung sekuat tenaga terlebih dahulu, lalu bertindak sesuai rencana. Pertama, Xiaoyan membubarkan perisai api surgawi. Lalu dengan pikirannya, dia membentuk 7 perisai api surgawi yang lebih kecil, membungkus setiap orang di dalamnya. Hal ini memungkinkan semua orang untuk menyumbangkan kemampuan mereka dalam pertempuran, mengerahkan segenap kemampuan mereka dalam pertempuran yang luar biasa sulit ini. Jika tidak, kekalahan tak terelakkan. Dengan hentakan kakinya lagi, ia menyerbu ke depan. Penguasa api surgawinya berkobar dengan liar. Namun senyum iblis berdarah melebar dan ia kembali mengibarkan bendera api darahnya. Melepaskan telapak tangan berdarah yang besar. Kali ini bahkan lebih besar lagi. Kemudian iblis berdarah mengerahkan seluruh kekuatannya. Berniat melukai Xiaoyan dengan parah. Saat Xiaoyan mendekat, telapak tangan berdarah itu memancarkan cahaya berdarah yang cemerlang. Tetapi Xiaoyan tiba-tiba menghindar ke samping. Apakah manusia ini takut? Tidak, dia hanya berpura-pura. Dan kepura-puraan pastilah untuk menutupi serangan yang sebenarnya. Jadi serangan siapa yang sebenarnya ditutupi oleh tipuan manusia ini? Tepat ketika iblis darah terkejut, sebuah bayangan kabur melintas di hadapannya, seperti hembusan angin. Dan bayangan pedang biru pucat menembus leher iblis darah. Dan itu adalah Feng Bo. Dia menyerang leher iblis darah karena dia belum mendapatkan armor darahnya. Setelah lolos dari pemurnian Xiaoyan, alasan mengapa itu adalah Feng Feng dan bukan Xi Jing adalah karena pedang patah Feng Feng adalah senjata suci. Di bawah penyamaran Xiaoyan, serangan Feng Feng terlalu tak terduga dan iblis darah lengah. Jadi dia hanya bisa membalas dengan serangan telapak tangan. Tapi bagaimana mungkin Feng Feng berani terkena telapak tangan iblis darah? Tak mau melawan, Feng Feng hanya menusuk telapak tangan iblis darah dengan ujung pedangnya dan mundur. Saat kabut darah yang memilukan meletus dari telapak tangan iblis darah, diikuti oleh kilatan cahaya. Pedang Feng Feng menembus telapak tangan iblis darah. Iblis darah meraung, menggoyangkan tangannya yang dipenuhi udara. Bendera api darah di tangannya tiba-tiba membesar, menyapu ke arah Feng Feng yang mundur. Namun kecepatan Feng Feng tak tertandingi oleh bendera api darah yang terus membesar. Tapi arus dingin seketika membekukan air di depan bendera api darah, menghalangi jalannya. Bendera api darah seketika berkilauan dengan suara dengungan rendah bergema, dan beberapa ular piton darah hantu tiba-tiba muncul dari bendera api darah, menghancurkan es di jalan mereka dengan satu sapuan tubuh mereka. Bendera api darah melanjutkan pengejarannya terhadap badai. Dengan teriakan pelan, bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya menyerang bendera api darah. Dan itu adalah 1000 bayangan cambuk ilusi milik King Mu'er yang menghasilkan begitu banyak bayangan. Sehingga sulit membedakan yang asli dan yang palsu.
Namun iblis darah memandang bayangan cambuk yang banyak itu dengan jijik. Dengan kekuatan jiwanya, bagaimana mungkin bayangan cambuk ilusi King Mu'er membingungkannya? Tiba-tiba sebuah tengkorak di atas bendera api darah membuka mulutnya dan mencengkram ujung cambuk tulang darah. Seketika bayangan cambuk ilusi itu lenyap. Wajah King Mu'er berubah drastis dan ia segera memanggil dokinya untuk mencoba merebut kembali cambuk tulang darah. Namun sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat menariknya dari mulut tengkorak itu. Semuanya berakhir. Cambuk tulang darah King Mu'er telah hilang. Tepat ketika King Mu'er patah hati dan diambang keputusasaan, cambuk tulang darah tiba-tiba meletus dengan cahaya menyala-nyala. Dan kemudian aliran energi merah darah yang terlihat mengalir dari tengkorak ke dalam cambuk. Apakah cambuk tulang darah menguras energi bendera api darah? Semua orang tercengang dan King Mu'er juga terngangak takjub. Bukankah energi tulang belakang darah sudah jenuh? Apa yang terjadi? Bahkan Kaisar Iblis Tua dan ahli senjata klan Iblis Darah yang telah menjelaskan situasinya dengan jelas tidak menyadari bahwa tulang belakang berwarna darah adalah kristalisasi dari darah kotor ponik hantu tulang rusak. Esensi sejati ponik hantu tulang rusak. Setelah tulang belakang berwarna darah dipisahkan dari tubuh ponik hantu tulang rusak, energi yang diserapnya hanya digunakan untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Setelah jenuh, ia berhenti menuntut lebih. Namun jika ia bertemu esensi darah dengan tingkat yang lebih tinggi dari ponik hantu tulang rusak, ia akan terus menyerap, sehingga berpotensi berevolusi menjadi tulang ponik sejati. Jelas, esensi darah iblis mimpi buruk darah bahkan lebih tinggi. Dan bendera api darah ditempa dari darahnya sendiri. Jadi bagaimana mungkin tulang belakang berwarna darah tetap tidak responsif? Pada saat ini, semua orang tercengang, bahkan iblis darah juga merasa ngeri. Bendera darah api terikat erat dengannya, bagaikan bagian darinya. Bagaimana mungkin bendera itu hilang? Melihat warna bendera darah api memudar, iblis darah dengan panik mengguncangnya. Berharap dapat memaksa tengkorak itu membuka mulutnya dan melemparkan cambuk tulang darah. Namun sendi-sendi yang menonjol di ujung cambuk darah tulang itu menutup mulut tengkorak itu dengan erat, mencegahnya terbuka. Iblis darah kemudian dengan cepat menyalurkan energi ke dalam bendera api darah, bertujuan untuk menghancurkan cambuk tulang darah dengan kekuatan bintang 8 tahap awal. Namun tulang belakang berwarna darah dari ponik hantu tulang busuk telah mengkristal dari darah ponik yang tidak murni. Jadi bagaimana mungkin energi bintang 8 tahap awal iblis darah dapat menghancurkan ketangguhan cambuk tulang darah? Alih-alih hancur, cambuk tulang darah menyerapnya sepenuhnya. Lebih jauh lagi, seperti seorang pengunjung restoran yang menemukan hidangan yang lebih lezat. Daya hisap cambuk tulang darah tiba-tiba meningkat, memancarkan gelombang yang dengan panik menguras energi iblis darah melalui bendera api darah. Kemudian, energi terus mengalir dari bendera api darah ke cambuk tulang darah, yang membuat iblis darah ketakutan. Meskipun berada di dalam air jahat darah, memberinya pasokan energi yang tak terbatas. Situasi saat ini adalah bahwa air darah jauh lebih sedikit daripada kecepatan penyerapannya oleh cambuk tulang darah. Siapa yang tahu kapan cambuk aneh ini akan berhenti mengurasnya? Jika ia tidak dengan enggan melepaskan bendera api darah, ia akan segera diserap ke dalamnya. Namun yang membuat iblis darah ketakutan adalah ia tidak bisa lagi melepaskan bendera api darah. Kemungkinan cambuk tulang darah telah melilit tangannya dengan bendera, mencegahnya terlepas. Ia harus membuang bendera itu. Dengan tangannya yang lain, jari-jari iblis darah mengepal seperti pisau, dengan tegas memutuskan lengan yang memegang bendera, kemudian mencengkram lengan yang terputus. Darah menyembur keluar seperti air mancur, kemudian ia meluncur mundur. Awan darah meletus dari lengan yang patah saat ia mundur, dan lengan baru tampak siap tumbuh.
Tapi bagaimana mungkin ada yang melewatkan kesempatan seperti itu? Soyen berbalik dan bergegas. Gelombang doki merah darah melonjak dari tubuhnya. Penguasa api surgawi berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan menebas dengan ganas ke arah iblis darah. Sehingga iblis darah yang kehabisan energi telah kehilangan bendera api darah. Kehilangan satu lengan dan merasa ragu terhadap penguasa Soyen. Namun dengan penguasa yang menjulang di hadapannya, ia tak mampu merasa cemas. Ia buru-buru mengeluarkan dokinya menciptakan perisai cahaya di sekujur tubuhnya. Segera semburan darah yang panas membara menghantam perisai cahaya iblis darah dan iblis darah yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Perisai cahaya iblis darah hancur, bahkan iblis darah terlempar ke belakang oleh kekuatan dahsyat dan gelombang kejut yang dahsyat. Hampir di saat yang bersamaan, sesosok pengejar iblis darah. Namun itu bukan lari cepat atau menerkam, melainkan pengejaran parabola. Dan itu adalah Longyi yang telah berubah kembali menjadi wujud manusia. Ia terlempar keluar oleh kekuatan gabungan Feng Feng dan Xi Jing. Tentu saja ia terlempar keluar dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dalam sekejap, Longyi sudah berada di depan iblis darah jahat dan tombak perang emas di tangannya memanfaatkan momentum itu dan menusuk perut bagian bawah iblis darah jahat. Kemudian ia menendang dada iblis darah jahat dan mencabut tombak perang emasnya. Setelah iblis darah jahat terpental mundur cukup lama sebelum akhirnya mampu berdiri tegak. Darah mengucur deras dari perut bagian bawahnya. Lukanya mengejang akibat kekuatan petir tombak emas. Dan nafas iblis darah menjadi agak cepat, sehingga butuh waktu yang lama untuk pulih. Ia menarik nafas dalam-dalam. Tatapannya menyapu kerumunan dengan kebencian, mendarat di cambuk tulang darah yang melayang di udara, mencerna energi. Cambuk aneh dan mengerikan inilah yang telah mengurangi bendera api darahnya menjadi hanya 9 tengkorak pucat. Ia telah benar-benar hancur oleh serangan beberapa semut, sehingga mata iblis darah hampir tampak panik. Melihat kemarahan iblis darah, Soyen diam-diam merasa khawatir. Monster tahap awal bintang 8 bukanlah lawan main jika bertarung mati-matian. Bahkan dengan kekuatannya yang berkurang, itu sudah cukup untuk menimbulkan kerugian besar di pihaknya. Tapi dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Saat Soyen dengan panik memikirkan tindakan balasan, menyaksikan perut bagian bawah iblis darah yang mengamuk berdarah deras, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang telah ia abaikan. Keunikannya, ia tidak memiliki tubuh fisik. Ini berarti iblis manusia darah ini sebenarnya adalah wujud yang dipadatkan dari kekuatan jiwa dan doki iblis darah yang terkondensasi menjadi kabut darah. Dan ini sangat berbeda dari tubuh fisik. Dengan tubuh fisik, baik manusia maupun iblis, bahkan jika kekuatan jiwa mereka terkuras, doki mereka tidak akan terpengaruh secara signifikan. Tetapi jika iblis darah tidak memiliki tubuh fisik, apakah dokinya akan terpengaruh jika kekuatan jiwanya melemah? Jika demikian, bukankah kekuatannya akan berkurang secara signifikan? Pada saat ini, mata Soyen berbinar. Soyen sebelumnya telah menggunakan pedang hatinya untuk melawan iblis darah. Mengetahui bahwa kekuatan jiwanya sangat besar, jauh lebih besar daripada miliknya. Kemungkinan mencapai tahap akhir tingkat niat. Adapun keberhasilannya itu sepenuhnya karena kurangnya persiapan iblis darah. Itulah sebabnya ia tidak menggunakan keterampilan bertarung jiwanya. Namun setelah ia memikirkan metode yang berpotensi efektif melawan iblis darah, ia harus segera menggunakannya. Tiba-tiba Dai Xiaoyan memerah dan 2 batu giling, satu putih dan satu hitam, masing-masing berukuran sekitar 30 kaki. Tiba-tiba muncul di langit dan di permukaan danau. Saat keduanya perlahan berputar ke arah berlawanan, sebuah kekuatan jiwa yang dahsyat menyelimuti iblis darah. Batu giling jiwa, teriak Soyen dengan keras. Teknik pertarungan jiwa yang dahsyat. Sialan.
Iblis darah yang baru pulih dari amarahnya merasakan gelombang ketakutan yang mendalam. Bukan karena ia takut akan pertarungan jiwa dengan Xiaoyan, melainkan karena ia sedang terluka. Dan pertarungan jiwa hanya akan memperburuk kondisinya. Yang terpenting, ia tahu Xiaoyan pasti telah menebak sesuatu. Jika tidak, alih-alih menggunakan dokinya meskipun terluka, ia akan melepaskan teknik pertarungan jiwanya untuk menghadapi iblis yang tangguh itu. Sialan, manusia ini harus segera dibunuh. Iblis darah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan serangan batu giling jiwa sambil perlahan mengangkat tangannya. Kemudian, air berdarah di sekitarnya segera berputar liar dan membentuk tornado berwarna darah di tempat iblis darah berdiri. Menghasilkan daya hisap yang luar biasa yang menarik mereka yang berada di jauh. Pada saat yang sama, iblis darah yang terbungkus tornado berwarna darah bergegas menuju Xiaoyan. Saat semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, Xiaoyan tetap tak gentar menghadapi tornado berwarna merah darah yang melaju kencang. Kemudian puluhan sinar merah melesat dari dahinya dan dia melepaskan puluhan pedang kecil berwarna darah, masing-masing dengan efek ganda pedang hati dan pencekikan. Dan ini sudah mencapai batas kemampuan Xiaoyan. Gelombang pusing menyebar dari lautan kesadarannya dan wajah Xiaoyan memucat. Namun serangan beruntun puluhan pedang kecil berwarna darah itu membuahkan hasil. Dan tornado berwarna darah yang bersiul itu tiba-tiba melambat seperti orang mabuk yang terhuyung-huyung. Semua orang memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menjauhkan diri dari tornado berwarna darah itu. Pada saat ini, batu giling hitam putih mulai berputar lebih cepat. Tak diragukan lagi, kekuatan jiwa yang menyelimuti iblis darah juga semakin kuat, sehingga erangan teredam terdengar dari tornado berwarna darah itu. Saat batu giling hitam putih berputar semakin cepat, erangan teredam dari tornado berwarna darah itu semakin sering terdengar. Sehingga tornado berwarna darah itu tidak lagi bergulir ke arah Xiaoyan, melainkan tersandung ke arahnya. Putarannya melambat dan langkahnya semakin berat, yang menunjukkan tanda-tanda runtuh. Sesaat kemudian, karena tak mampu menahan tekanan tak terlihat itu lagi, tornado berwarna darah itu runtuh dengan keras. Kemudian iblis darah muncul. Tubuhnya yang terbentuk dari darah lengket tidak lagi berdarah dan mata hijaunya yang seperti hantu, bagaikan api hantu, telah berubah menjadi abu-abu kehijauan. Seperti dugaan Xiaoyan, mengkonsumsi kekuatan jiwa iblis darah akan melemahkannya. Iblis darah menatap Xiaoyan, mata abu-abu kehijauannya perlahan menyipit. Amarah membara dan darah mengalir deras di sekujur tubuhnya. Namun ia tetap tenang. Akal sehat mengatakan bahwa ia kini semakin menderita dan musuh telah menemukan kelemahannya. Mencoba menebus diri dari Xiaoyan mungkin akan mengorbankan nyawanya. Lagi pula, orang yang berwawasan luas adalah pahlawan. Iblis darah melototi Xiaoyan dengan kebencian, lalu gemetar dan berubah menjadi seberkas darah. Menderu menuju air berdarah di bawah. Tapi semua orang tahu bahwa begitu iblis darah jahat kembali ke perairan darah jahat, mustahil untuk mengalahkannya. Meskipun melewati area ini bukan masalah, monster bintang 8 tahap awal ini sudah layak dan bahkan lebih langka daripada naga dan ponik. Setelah pertempuran yang begitu sengit, bagaimana mungkin mereka melepaskannya? Feng Feng segera mengangkat pedang patahnya dan seekor naga angin raksasa menyerbu di bawah iblis darah jahat yang sedang menyerang. Setelah kehilangan semangat juangnya, iblis darah jahat tidak berani dijerat oleh naga angin. Dengan semangat juangnya ia menggelora. Ia mengubah air darah jahat yang tersisa menjadi ular piton raksasa. Beradu dengan naga angin yang menerkamnya. Tiba-tiba sebuah suara menggema di langit. Ular piton raksasa dan naga angin raksasa itu hancur bersamaan dan gelombang kecut yang dahsyat meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Sebuah konflik berkelebat di mata gelap iblis darah jahat. Di bawahnya adalah pusat ledakan.
Jika ia terus maju, ia pasti akan terkena dampak dan lukanya akan semakin parah. Tetapi jika ia menghindarinya, ia akan dikejar. Bahkan jika terluka, dia tidak akan bisa ditangkap. Selama dia bisa lolos kembali ke perairan jahat berdarah, apa gunanya luka yang lebih serius? Merasakan angin kencang mendekat dari belakang, iblis darah jahat itu terjun bebas. Dia tak bisa lolos kembali air. Hampir bersamaan, Feng Feng mengangkat pedang watahnya dan memutarkannya di udara, menciptakan jimat berwarna hijau pucat. Seketika aliran udara yang tersebar di bawah melonjak, tiba-tiba mengembun menjadi deretan pedang panjang yang menjulang tinggi di atas perairan jahat berdarah. Semuanya mengarah ke iblis darah jahat yang jatuh. Dan ini adalah formasi pedang yang dipelajari Feng Feng dari teknik pedang Dewa Angin 10.000 pedang kembali ke asal. Teknik itu sangat kuat, namun teknik itu menghabiskan banyak doki. Dan Feng Feng baru berada di puncak alam bintang 6. Jadi ia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Karena tak terelakkan, iblis darah jahat terpaksa menghentikan lajunya secara tiba-tiba. Ia tak punya pilihan selain berhenti. Kekuatan formasi pedang membuat kulit kepalanya geli dan energi di dalamnya terdistorsi akibat ledakan. Memperparah luka-lukanya, ia tak punya harapan untuk menerobos formasi pedang. Jalan keluar iblis darah sekarang terhalang. Kemudian, Xiaoyan dan anak buahnya telah menyusul. Melayang tak jauh di atasnya, mengamatinya dengan dingin. Sebelumnya, cambuk tulang darah King Mu'er telah menyerap semua energi bendera darah jahat. Berkobar dengan cahaya merah terang di tangannya. Mungkin karena dia masih menginginkan energi iblis darah, atau mungkin energi yang sebelumnya diserap tidak cukup untuk transformasinya. Tiba-tiba ujung cambuk itu terus berdenyut ke arah iblis darah. Meskipun gerakannya tak jelas, entah karena kegembiraan atau kecemasan, tapi iblis darah yang merasakan ancaman terpaksa melarikan diri tanpa rasa hormat oleh beberapa semut manusia yang jauh lebih lemah darinya. Ia merasa sangat frustasi, seperti elang yang mematok matanya setelah bermain dengannya. Namun manusia menolak untuk melepaskannya dan bertekad untuk memusnahkannya. Tapi karena melarikan diri sudah mustahil, dan manusia-manusia ini begitu gegabah. Sudah waktunya bertarung sampai mati. Rasa frustasinya meluap menjadi amarah, dan dengan raungan yang menggelegar, iblis darah mengangkat pedang pendek yang terbuat dari darah dan menebas kerumunan dengan kecepatan kilat. Pedang itu berkilau bagai pelangi, mengumpulkan cahaya berdarah dan menerangi separuh langit. Tapi penguasa api surgawi milik Xiaoyan juga menebas dengan kobaran api yang berkobar, bagaikan pita api yang mengalir turun dari langit. Namun penguasa Xiaoyan hanya memiliki kekuatan bintang 7 awal dan langsung dihancurkan oleh pedang iblis darah. Namun iblis darah tidak menyangka Xiaoyan yang sebelumnya mampu melawannya begitu lemah. Dia agak terkejut. Namun ia lebih bangga dan semangat juangnya yang sebelumnya hilang kembali menyala. Tanpa memikirkan alasannya, sebenarnya Xiaoyan hanya melumpuhkan iblis darah dan mengalihkan perhatiannya untuk melindungi formasi pedang Feng Feng. Karena bagaimana mungkin formasi pedang Feng Feng yang berasal dari skill pedang tingkat kuasi suci tetap diam, seperti menunggu dan melihat. Tepat saat Xiaoyan melepaskan penguasa api surgawi, ia menyalurkan semua doki mereka ke dalam dirinya. Dengan ayunan cepat seperti angin puyuh, ia menebas pedang-pedang itu. Segera pedang-pedang padat dan tajam dari formasi pedang itu melesat ke arah iblis darah, bagaikan hujan anak panah yang tiba-tiba membawa hembusan angin yang kuat. Sialan! Iblis darah buru-buru menangkis bila-bila pedang yang hendak mengejar Xiaoyan. Bila-bila pedang itu menyilang di tengah hujan pedang, memotong pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan badai yang menyapu rumputan kering, yang membuat iblis darah ngeri. Pedang-pedang yang terpotong oleh bilanya berubah menjadi bila-bila yang lebih kecil, terus menyerangnya dengan kekuatan yang tak berkurang.
Yang lebih mengkhawatirkan bagi iblis darah adalah pedang lengkungnya terbuat dari jimat darah. Dan setelah menebus pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya, energinya akhirnya akan habis. Tak berdaya saat cahaya pedang yang memudar nyaris menembus beberapa pedang tajam lainnya sebelum larut menjadi kumpalan kabut darah. Iblis darah tak berani menahan diri. Ia segera menyalurkan seluruh energinya memobilisasi air berdarah dari air darah jahat dan mengubahnya menjadi sulur-sulur darah yang tak terhitung jumlahnya yang melesat di udara. Kemudian menembus hujan pedang. Sehingga pedang-pedang tajam itu terjerat oleh tanaman merambat dan kekuatan hujan pedang langsung berkurang. Meski begitu, energi pedang tajam dari hujan pedang masih mengukir bekas luka di tubuh iblis darah, sehingga darahnya terus mengalir keluar dan warna merah tua iblis darah pun perlahan meredup. Tepat pada saat itu, bayangan merah darah menembus punggung dan dada iblis darah dan cambuk tulang darah King Mu'erlah yang melancarkan serangan diam-diam pada iblis darah, yang membuat tubuh iblis darah tiba-tiba menegang, dan ia melihat ke bawah ke lubang berdarah di dadanya. Mata hijaunya melebar. Sendi tulang tajam yang terbuka membuatnya ketakutan, dan sendi kecil berduri yang bersarang di lubang berdarah di dadanya membuatnya putus asa. Penyerapan esensi dan darah iblis darah oleh cambuk tulang darah tak tertahankan dan cepat praktis seteguk. Di tengah derit cambuk yang menggetarkan, tangan iblis darah yang terangkat perlahan turun. Mata hijau gelapnya pun kehilangan kilonya. Akhirnya, kepala iblis darah miring dan dia pun mati. Seluruh wujudnya langsung hancur menjadi kabut berdarah. Hanya menyisakan kristal merah darah sebening kristal. King Mu'er dengan lincah menukik dan menyambar kristal merah darah itu, merasakan kekuatan luar biasa di dalamnya, jauh melampaui inti sihir bintang 7. Ia berseru, "Inti sihir bintang 8, lihat, inti sihir bintang 8. Wajah semua orang berseri-seri karena kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya mereka membunuh binatang iblis bintang 8, dan pertama kalinya mereka memanen inti sihir bintang 8. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Xiaoyan mengambil inti sihir dari King Mu'er sambil tersenyum dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Ia kemudian melihat cambuk tulang darah di tangan King Mu'er. Cambuk itu sekarang bahkan lebih transparan daripada sebelumnya, seolah terbuat dari giok darah tanpa cacat. Samar-samar memancarkan getaran yang mendebarkan. Xiaoyan menghela nafas. Berkat itu kali ini semua orang mengangguk. Tanpa cambuk tulang darah, atau jika lawan mereka bukanlah iblis darah kejahatan dalam wujud darah, melainkan monster bintang 8 lainnya, peluang mereka untuk menang sangat kecil. Sekalipun mereka berhasil menang, itu akan menjadi harga yang mahal. Namun mereka semua bingung mengapa cambuk tulang darah itu mengalami transformasi seperti itu. Dan mereka semua melirik King Mu'er dengan tatapan ingin tahu. Kenapa kalian semua menatap saya seperti itu? King Mu'er merasa sedikit gelisah di bawah tatapan semua orang. Karena Anda pemiliknya. Xiaoyan berseri-seri lalu menyarankan. Dengan senjata psikis seperti ini, cobalah berkomunikasi dengannya. Anda mungkin bisa belajar sesuatu. Benarkah? Tanya King Mu'er skeptis. Mencoba memfokuskan perhatiannya pada cambuk tulang darah. Dengan hati-hati merasakan perubahannya. Tak lama kemudian, mulut kecil King Mu'er yang merah mengangak karena terkejut. Ada harapan. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan lehernya, dan tatapan yang lain dipenuhi rasa ingin tahu. Setelah jeda yang lama, King Mu'er menarik nafas dalam-dalam, meredakan kegembiraannya. Ia menggelengkan kepala ke arah kerumunan, lalu berkata dengan nada mengeluh. Siapa bilang ia bisa berkomunikasi? Xiaoyan bertebak-tebak membela diri. Mungkin ia belum cukup psikis untuk berkomunikasi dengan tuannya. Melihat ekspresi Xiaoyan, King Mu'er tak kuasa menahan tawa. Meskipun ia tak bisa berkomunikasi dengan saya, tapi saya merasakan aura kerajaan darinya.
Tapi bagaimana saya harus menggambarkannya? King Muor memiringkan kepalanya, berpikir mencoba menemukan kata yang tepat. Rasanya sangat mirip dengan perasaan yang saya rasakan dari garis keturunan ponik api. Seolah-olah saya memegang bukan cambuk panjang dari darah dan tulang, melainkan tulang ponik darah murni. Benarkah? Semua orang terkejut dan sedikit tak percaya. Jika ini benar, itu akan mengerikan. Sepanjang sejarah benua Dodi, mungkin hanya ada beberapa senjata tulang ponik darah murni. Melihat King Muor mengangguk dengan sungguh-sungguh, nafas semua orang menjadi lebih cepat. Feng Feng tiba-tiba menghunus pedang patahnya dengan desir. Pedang saya ini sungguh luar biasa. Nyonya, mari kita uji dan lihat seberapa tangguh cabuk tulang ponik Anda. Mata indah King Muor berbinar-binar. Ia melihat seberapa kuat cambuknya. Saat cambuk itu membentuk pola yang indah, King Muor dengan jenaka berkata, "Oke, mari kita coba. Tapi saya harus jujur. Jika pedang Anda ada yang rusak, Anda akan menangis." Di tengah tawa yang meriah, pedang patah dan cambuk itu beradu karena mereka hanya menguji ketangguhan cambuk tulang ponik. Tak satu pun dari mereka akan menunjukkan semangat juang. Untuk sesaat medan perang berkobar dengan darah dan bayangan. Dalam sekejap mereka telah bertukar puluhan pukulan. Feng Feng dan King Muor mundur bersamaan, masing-masing menunduk untuk memeriksa senjata mereka. Utuh! King Muor memastikan, menatap Feng Feng dan tersenyum. Aman dan sehat. Feng Feng memastikan dan ikut tersenyum. Selamat Ibu Muor atas cambuk tulang ponik yang begitu indah. Longgi mendekat dan penuh kasih sayang, menarik King Muor masuk. Senyumnya berseri-seri. King Muor juga tersenyum cerah, membelai cambuk tulang ponik dengan gembira. Tak bisa melepaskannya. Setelah menyeberangi perairan luas yang berdarah, rombongan itu akhirnya mencapai tujuan mereka. Dan sebuah pulau tandus dengan hamparan batu hitam retak dan kerikil halus tanpa tanda-tanda kehidupan. Meskipun disebut pulau, tidak ada air di sekitarnya. Pulau itu hanya menggantung sendirian di udara dan diselimuti kabut putih pekat. Namun dua batu besar yang berhadapan itu terasa familiar. Kabut misterius di antara keduanya terasa familiar. Dan anak tangga batu giyok yang diselimuti kabut terasa familiar. Tibalah saatnya untuk mencapai anak tangga keempat. Tujuan mereka. Mereka berjalan menuju batu-batu besar itu dengan cara yang familiar. Melewati kabut dengan cara yang familiar. Dan kembali menaiki anak tangga batu giyok itu. Merasakan kegelapan singkat yang familiar itu. Namun saat kegelapan muncul, pemandangan di hadapan mereka perlahan menghilang. Membuat mereka tercengang karena bukankah ini pulau terpencil yang sama seperti sebelumnya. Mereka melihat sekeliling, menggosok mata dan melihat lagi. Itu memang pulau yang sama. Apa yang terjadi? Mereka bergegas ke ruang di antara batu-batu besar yang berhadapan itu. Benar saja anak tangga keempat dari anak tangga batu giyok itu hancur, membuktikan bahwa mereka memang mengalami teleportasi. Ini benar-benar aneh. Soyan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Apakah seluruh pulau ikut teleportasi bersama kita? Kemungkinan, kata Soyan. Ayo kita pergi dan lihat lagi. Kelompok itu berjalan mengelilingi pulau lagi, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Soyan menjulurkan kepalanya ke tepi pulau, menatap kabut yang berputar-putar seperti lautan, lalu mengecap bibirnya. Haruskah kita melompat? Melompat? Kabutnya terlalu tebal dan Anda tidak bisa melihat ke bawah sana sama sekali. Siapa yang tahu di mana kita akan berakhir? Nan Erming, seorang pria yang bijaksana, memberikan saran yang hati-hati. Mari kita lihat lebih dekat pulau ini, karena saya punya firasat jawabannya ada di sini. Kalau tidak, mengapa kita harus beli teleportasi ke sini lagi? Masuk akal?
Kelompok itu dengan hati-hati memeriksa pulau itu lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Sehingga mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan ke lautan kabut di luar pulau. Jadi, apakah mereka benar-benar akan melompat? Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.